Pemerintah telah mendatangkan 10 juta dosis bahan baku vaksin COVID-19 untuk tahap 5. Vaksin itu rencananya akan digunakan sebagai vaksinasi tahap kedua yang akan diberikan kepada pelayanan umum dan lansia. Kita lanjutkan perbincangan, pemirsa, masih bersama dengan Dr. Nadia dan juga Pak Ede. Dr. Nadia, tadi kita sudah melihat ya dari paket sebelumnya bahwa sudah ada perencanaan pengadaan 5 tahap untuk vaksin. Nah, bagaimana dengan perencanaan distribusinya? Apakah tetap sama ataukah mungkin ada wilayah-wilayah yang menjadi prioritas atau bagaimana, Dr. Nadia? Ya, sampai saat ini kemarin memang di awal pada waktu kita mendistribusikan 7 juta vaksin, kita fokuskan 70% dari 7 juta vaksin ini di Pulau Jawa dan Bali. Ya. Dan ini kita fokuskan di ibu kota provinsi seluruh Indonesia dan juga di Provinsi DKI Jakarta. Oke. Tapi kemarin kita sudah melakukan kembali distribusi sebanyak 5 juta vaksin ke Dinas Kesehatan Provinsi dan minggu depan Dinas Kesehatan Provinsi ini akan mendistribusikan ke seluruh kabupaten kota. Jadi saat ini sudah hampir seluruh kabupaten kota, hanya memang untuk target prioritasnya ini adalah kita utamakan dulu untuk usia di atas 60 tahun. Jadi 100% target usia lansia ini diharapkan terutama yang ada di ibu kota provinsi dan ibu kota negara ini dicapai 100%. Sementara proporsi untuk kabupaten kota lainnya untuk disesuaikan di mana prioritas terbesar adalah pada usia di atas 60 tahun. Oke, ini kan kemarin Presiden Joko Widodo sudah mengimbau kepada pemerintahan daerah ya untuk segera mempercepat proses vaksinasi. Nah ini, apakah ini inisiasi yang diajukan oleh pemerintah daerah atau memang proses mapping yang dilakukan oleh tenaga vaksin sendiri dari Kemenkes atau seperti apa polanya, Dr. Nadia? Iya, yang pertama kita tahu bahwa usia di atas 60 tahun ini adalah kelompok yang paling rentan ya. Jadi memang pada tahap kedua ini kan kita memiliki 2 sasaran utama, yaitu usia di atas 60 tahun atau kita sebutlah senior citizen ya. Yang kedua adalah pemberi pelayanan publik. Nah tentunya dengan jumlah vaksin yang saat ini masih kita terima belum mencukupi untuk sasaran 38 juta, sehingga tentu
tentunya kita akan melakukan prioritas. Nah, prioritas ini tentunya kita melihat lagi daerah geografis, artinya daerah resiko yang paling banyak terjadi kasus COVID-19. Nah, ini yang kita lakukan vaksinasi terlebih dahulu. Nah, itulah mengapa kemudian kita pertama memfokuskan kepada usia di atas 60 tahun dan kita prioritaskan pada ibu kota negara yaitu Provinsi DKI Jakarta dan seluruh ibu kota provinsi. Tetapi untuk kabupaten kota lainnya tetap kita distribusikan vaksin, tetapi proporsinya juga diutamakan untuk usia di atas 60 tahun ini. Oke, sebelum ke Pak Ede, saya ingin memastikan bahwa perencanaannya ini prioritas tetap vaksin gratis ya, Dr. Nadia? Betul, ya. Sampai saat ini mekanisme vaksinasi ini adalah vaksinasi gratis. Dan perencanaan ini tentunya kita komunikasikan dan koordinasikan dengan pemerintah daerah. Oke, baik. Saya mau ke Pak Ede. Pak Ede, dengan strategi seperti ini, vaksin gratis tentu yang tadi Pak Ede bilang, ini tugas yang sangat berat. Nah, apakah strategi ini sudah tepat atau bagaimana agar distribusinya betul-betul bisa merata? Karena kan kalau vaksin kita bicara kepercayaan publik ya, Pak Ede. Sebenarnya breakthrough atau inovasi itu harus terus dilakukan ya. Artinya vaksinnya bisa saja tetap gratis karena memang sudah dibeli ya. Pemerintah kita kan sudah membeli 260 juta ya, artinya sudah jelas ya. Isunya sekarang delivery-nya bagaimana kan begitu ya. Nah, isu delivery ini yang barangkali seharusnya memang mendorong keterlibatan swasta lebih cepat ya. Misalnya perusahaan-perusahaan itu bisa di tempatnya sendiri untuk menyelenggarakan vaksinasi, tapi tentu saja vaksinatornya, timnya itu harus certified ya oleh Kementerian Kesehatan supaya jangan sampai ada kegagalan. Kan kita tidak ingin mengingat vaksin ini dibelinya juga seperti kompetisi ya antar negara gitu. Mengingat kebutuhannya begitu banyak sehingga kita mesti bayar duluan, sudah jelas. Dengan demikian maka proses itu dengan perusahaan swasta, penguatan pemerintah daerah gitu ya, supaya jelas perannya ini juga harus dilakukan. Bahkan satu saat ketika sudah ke masyarakat umum ini harus mirip-mirip inilah penguatan peran posyandu ya. Kalau di pemilu kan KPPS ya, kelompok pemungutan suara gitu. Artinya masyarakat yang seperti itu. Tapi vaksinator dari tim yang sudah disertified oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan. Dengan demikian proses akan jauh lebih cepat ya. Karena kalau breakthrough-nya tidak dilakukan, kita khawatir target 1 juta per hari dalam bulan Juli itu bisa jadi delay lagi. Ini barangkali memang catatan kita bersama ya. Pak Ede, Anda mau mengatakan bahwa vaksin mandiri bisa menjadi salah satu opsi sekarang untuk menjadi strategi mempercepat distribusi vaksin? Ya, artinya bukan vaksin mandiri itu swasta beli keluar, itu saya kira tidak baik ya. Karena kan semua harus masuk dulu, diregistrasi dan BPOM kemudian memberikan EW-nya ya. Yang saya maksud adalah di sini, vaksin yang sudah ada ini, delivery-nya sampai kepada orang divaksin itu adalah disitulah proses vaksin mandiri atau gotong royong yang bisa mempercepat proses dan berikutnya harus dipercepat ya. Kalau kemarin dengan Halodoc, dengan apapun lah namanya, Gojek, apapun itu harus bisa dilakukan supaya percepatan ini bisa dilakukan. Oke, Dr. Nadia, ini bagaimana dengan vaksin mandiri? Kan keterlibatan dari mungkin masyarakat yang mungkin dia secara ekonomi mampu atau mereka bisa disupport oleh tempat dia bekerja. Ini bagaimana? Apakah memang ada kesulitan tersendiri atau memang ini bukan opsi yang dipilih saja begitu? Ya, jadi pertama kita sampaikan bahwa vaksinasi COVID-19 ya ada masih sampai saat ini adalah vaksinasi yang diberikan gratis sesuai dengan arahan Presiden. Nah, memang ada usulan ya dari dunia usaha untuk bisa membantu pemerintah dan tentunya pemerintah dalam hal ini membuka ruang terhadap usulan ini. Nah, kalau kita melihat di dalam Permenkes nomor 10 tahun 2021 di sana sudah dijelaskan bahwa yang dinamakan vaksinasi gotong royong ini adalah pemberian vaksinasi yang ditujukan kepada karyawan atau buruh atau keluarga individu yang terkait keluarga yang diberikan oleh perusahaan dan ini tidak boleh dipungut bayaran, artinya harus gratis. Jadi jelas bahwa mekanisme dari vaksinasi gotong royong ini adalah vaksinasi yang diberikan oleh perusahaan. Jadi ini bukan vaksinasi yang bisa diakses oleh individu-individu dan sudah jelas pembelian daripada vaksinnya harus oleh perusahaan tersebut. Oke, termasuk vaksin gotong royong itu regulasinya juga sudah jelas ya, karena mengenai harga atau segala macam, Dr. Nadia.
Ya, ada beberapa hal yang sudah ditegaskan di Permenkes 10 tahun 2021 itu. Yang pertama adalah vaksinasi tadi, vaksinnya harus dibeli oleh perusahaan ya. Jadi tidak boleh dibebankan kepada karyawan. Dan itu harus gratis. Kedua, harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang non pemerintah. Artinya bukan Fasiankes yang melaksanakan program pemberian vaksinasi dari pemerintah. Nah, yang ketiga, merek atau jenis dari vaksin ini akan berbeda dari vaksin program pemerintah. Jadi dia harus berbeda jenis dan merek yang untuk digunakan vaksinasi gotong royong. Dan keempat, tentunya nanti dalam proses distribusinya untuk memudahkan pemantauan dan untuk memastikan kalau mungkin nanti ada penyimpangan misalnya seperti vaksin palsu, maka distribusi akan tetap dilakukan oleh Bio Farma. Oke, saya mau ke Pak Ede. Pak Ede, tadi kalau saya sempat menyinggung ada ini menyangkut kepercayaan publik. Nah, sejauh ini bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap vaksin? Karena masih ada saja kalau kita dengar di media sosial atau mungkin di lingkungan kita sendiri masih ada yang belum mau vaksin karena berbagai alasan. Ada yang tidak percaya, ada yang alasan konspiratif. Yang Anda tangkap di tingkat masyarakat seperti apa, Pak Ede? Masih ada ya, artinya masih takut dengan vaksin gitu ya, karena komponennya padahal itu sudah jelas ya, dari aspek keamanan sudah jelas, kemudian dari aspek kehalalan kesucian juga sudah jelas, MUI sudah mengeluarkan fatwanya. Hanya tapi tetap saja selalu ada masalah seperti itu. Di sisi lain juga kita juga sangat prihatin ya ketika kemarin sudah ditangkap mereka yang melakukan vaksin palsu. Nah ini karena ini menambah persoalan ya, karena bisa jadi mereka ragu ini vaksinnya benar nggak gitu. Nah, yang kita khawatirkan seperti itu. Jadi memang tugasnya tidak hanya Kementerian Kesehatan, tentu saja kepolisian juga harus bertindak dengan baik ya. Jangan mentolerir ini karena ini persoalan yang sangat kritis untuk bangsa ini gitu ya. Dan jaminan yang jadi kita gantungkan kan adalah vaksinasi ini harus berhasil. Karena kita khawatir penanganan COVID menjadi tidak berhasil. Karena itu seharusnya apapun harus kita bisa yakinkan bahwa vaksinasi ini berhasil, dan salah satunya adalah kualitas vaksinnya yang dijamin, keamanan juga dijamin, dan tidak ada pemalsuan. Yang terakhir tentu saja kemudahan aksesnya gitu. Yang kita khawatirkan kalau itu dilepas ke publik, orang beli sendiri, nanti kembali yang mampu bayar dia adalah mereka yang bisa dapat. Sementara yang nggak mampu bayar bisa jadi belakangan. Karena barangkali dari pemerintah lalu yang namanya dari pemerintah itu tahap gitu ya, schedule barangkali itu catatannya. Oke, termasuk secara data tingkat vaksinasi dan juga mungkin tingkat kesembuhan ini juga harus seimbang begitu ketika nantinya vaksinasinya naik, kemudian tingkat positifnya juga naik, ini mempengaruhi juga kepercayaan publik. Ya, jadi dalam waktu yang sama sebenarnya upaya tracing penelusuran harus dikuatkan ya. Harapannya adalah kasus ditelusuri tapi yang positif makin hari makin turun. Nah, di sisi lain teman-teman yang di rumah sakit karena barangkali lebih relak ya karena tidak lagi ada pasien yang masuk, tidak terlalu banyak. Harapannya fokus penanganannya bisa lebih baik sehingga kesembuhannya juga meningkat. Kalau 3 hal ini terjadi, maka kepercayaan publik akan makin baik dan saya kira kita akan sukses dalam penanganan pandemi ini. PR dan juga tantangan ini untuk Dr. Nadia dan tim bagaimana mengedukasi masyarakat kembali, mungkin literasi digital atau seperti apa langkah-langkah yang akan dilakukan, Dr. Nadia? Iya, tetap tentunya kita harus mengedukasi masyarakat ya. Dengan posisi saat ini sudah kurang lebih 2 juta hampir tenaga kesehatan yang sudah mendapatkan dosis vaksin pertama dan hampir 1,2 juta yang sudah mendapatkan dosis kedua. Nah, dari tentunya tenaga kesehatan inilah yang akan menjadi sumber informasi yang sangat terpercaya ya. Tadi Pak Ede sampaikan, para tentunya ahli kesehatan masyarakat ini akan menjadi berbagai agen perubahan di setiap tentunya lapisan masyarakat. Nah, ditambah lagi kita juga sudah memulai vaksinasi ke tahap kedua. Ini juga adalah salah satu upaya juga untuk menjadi bukti bahwa vaksinasi ini sangat aman untuk diberikan kepada semua orang dengan tentunya beberapa kriteria. Nah, yang lain tentunya kita juga untuk sosialisasi dan edukasi ini adalah mengajak tentunya tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat ya, juga para influencer
dan public figure untuk kita menyuarakan bahwa vaksinasi ini adalah upaya kita bersama untuk kita keluar dari pandemi COVID-19. Karena tanpa kita bisa mencapai 181 sasaran yang dapat kita vaksin, maka tentunya upaya pandemi ini akan sangat sulit untuk kita selesai. Oke, Dr. Nadia dan juga Pak Ede, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya dan pemirsa tetaplah bersama kami di Let's Talk.